Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita lanjutan dari Misteri Desa Keramat. Untuk teman-teman yang belum menonton part satunya, lebih baik tonton terlebih dahulu. Dan kita lanjut ke ceritanya. Mbah, kalau memang saya dan teman saya ini diteror oleh sosok Ayu Putri, terus bagaimana Mbah caranya agar kami bisa lepas dari teror itu? Hanya ada satu cara saja. Kalian harus kembali lagi ke sana. Tetapi hanya kalian bertiga saja yang bersangkutan. Kalian harus berkomunikasi dengan sosok itu. Kalian pertanyakan apa maunya. Bagaimana caranya Mbah agar saya bisa langsung berkomunikasi dengan hal yang tidak bisa saya lihat itu? Kalian harus memainkan sesuatu permainan yang bisa kalian mainkan untuk berkomunikasi dengan sosok itu. Terserah kalian mau permainan yang seperti apa, mau jelangkung atau apapun itu, asal bisa berkomunikasi dengan hal gaib. Dan kalian harus memainkannya di waktu malam Jumat. Iya Mbah, biasa kami juga memainkan permainan jelangkung. Ini teman saya Lintang juga bisa melihat sosok yang tak kasat mata. Teman saya Panji juga bisa merasakan kehadiran sosok yang tak terlihat. Tapi Mbah, apa itu harus kami lakukan untuk bisa bebas teror dari Ayu Putri? Ya, itu harus kalian lakukan. Kecuali kamu bersedia dibawanya. Kamu tidak perlu melakukan itu. Aku pun bergidik ngeri. Sial banget rasanya kalau sudah ngalamin kejadian seperti ini. 3 hari lagi malam Jumat. Pas bener sih, kami juga selesai ujian hari Kamis. Jadi kami bisa ke sana waktu malam Jumat. Baiklah Mbah, kalau gitu kami permisi pulang dulu. Nanti kami pikirkan lagi ya Mbah, jawabku. Akhirnya kami pun bergegas pulang dengan perasaan yang bimbang. Kami saling bertanya, bagaimana nanti waktu malam Jumat? Gimana ini woi, kalian mau nggak balik lagi ke tempat itu? Tanya aku. Ya udahlah, mau gimana lagi? Memang ada jalan lain selain nggak ke sana? Kan tidak ada. Mau nggak mau, kita harus ke sana, jawab Lintang. Rifki hanya mengikuti kemauan kami saja. Akhirnya kami bertiga pun setuju untuk kembali lagi ke hutan bambu itu. Tapi aku masih bingung, permainan apa yang sekiranya bisa kami mainkan untuk berkomunikasi dengan sosok Ayu Putri. Sampai akhirnya aku searching di internet mencari permainan apa yang bisa kami mainkan nanti. Setelah mencari-cari, akhirnya aku menemukan sebuah permainan yang sekiranya cocok untuk kami mainkan menurutku. Permainan itu bernama Oija. Permainan yang menggunakan alat seperti papan yang di atas papan itu tertulis sebuah angka dan huruf abjad dari A sampai Z dan 0 sampai 9 dan ada kata singkat ya dan tidak. Cara bermainnya dengan menyebut nama sosok makhluk yang akan kami hubungi dan memberikan beberapa pertanyaan ke sosok tersebut. Nanti dengan sendirinya jari kami akan bergerak ke arah salah satu huruf-huruf dan angka abjad yang ada di atas papan Oija, menunjukkan sebagai jawaban dari pertanyaan kami kepada sosok tersebut. Oke, aku pun paham dengan permainan ini. Akhirnya kami bertiga pun setuju untuk memainkan permainan ini sebagai alat komunikasi kami dengan arwah Ayu Putri. 2 hari kemudian pun tiba. Saatnya malam ini, malam Jumat yang kami tunggu-tunggu. Kami sepakat sedikit berbohong ke orang tua kami agar tidur di rumah salah satu teman kami. Orang tua kami pun memberi izin. Akhirnya, aku, Lintang, dan Rifki pun siap untuk bergegas pergi ke hutan bambu itu. Tapi,
Sebelum kami pergi ke sana, kami terlebih dahulu singgah ke rumah Mbah Empu untuk mengambil beberapa persediaan untuk permainan ini. Setibanya kami di rumah Mbah Empu, "Mbah, aku sama teman-teman sudah siap untuk pergi ke hutan bambu itu. Doakan kami selamat ya Mbah," kataku. "Iya, kalian hati-hati ya. Banyak-banyak berdoa minta perlindungan sama Gusti Allah. Karena sebaik-baiknya perlindungan, lebih baik lagi perlindungan dari Sang Pencipta. Jam 5 pagi saat fajar tiba, kalau bisa kalian harus sudah mengakhiri permainan ini. Maaf, Mbah tidak bisa temenin kalian karena ini permainan kalian," sahut Mbah Empu. "Iya Mbah, tidak apa-apa. Dapat doa dari Mbah saja kami sudah bersyukur. Kami berangkat dulu ya Mbah. Assalamualaikum." Kami pun bergerak lagi menuju hutan bambu tersebut. Sambil kubawa beberapa bingkisan dari bambu yang berisikan sebuah dupa, kembang kantil, cermin kecil, kemenyan, sisir, dan ada sebuah boneka kecil yang terlihat kusam dan juga kotor. Aku bingung kenapa Mbah memberi cermin, sisir, dan boneka ini untuk apa ya? Mbah juga tidak menjelaskan bakal untuk apa benda-benda ini. Sudahlah, mungkin nanti ada manfaatnya. Kalau tidak, ya tidak mungkin Mbah ngasih benda ini. Akhirnya setelah beberapa lama kemudian kami berjalan, kami sampai di tepian bibir hutan bambu itu. Dan kami ada di dekat pohon mangga yang kemarin kami ambil buahnya. Kami duduk sebentar di sini untuk beristirahat. Sambil sesekali kami memandangi hutan bambu itu. Muka Rifki terlihat pucat seperti tidak yakin untuk memasuki hutan bambu itu. Begitu juga dengan aku dan Lintang. Aku pun sebenarnya sedikit takut dan juga ragu saat melihat hutan bambu ini. Tapi mau bagaimana lagi, ini salah satu jalannya. Mau tidak mau kami harus masuk ke dalam hutan bambu ini. Aku pun mengalihkan raut wajah pucat mereka dengan meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Saat kami berdiri hendak melanjutkan perjalanan, aku sangat terkejut bukan kepalang. Terasa darahku dari ujung kaki naik langsung ke kepala saat aku melihat ada sesosok kuntilanak yang berdiri di salah satu cabang pohon bambu. Sontak kakiku lemas dan aku kembali terduduk. Rifki dan Lintang langsung kutarik tangan mereka untuk duduk kembali. "Kenapa ngelihat ya? Baru juga segitu, tapi katanya nggak takut. Baru dia doang, kamu sudah pucat macam mayat, Ki." Lintang menertawakanku seakan mengejekku. "Memang dia melihat apa, Lin? Kok langsung pucat mukanya?" tanya Panji kepada Lintang. "Ketawa saja terus, kamu belum lihat Jol. Nanti kalau kamu sudah lihat, baru kamu tahu rasanya gimana," ketusku sambil sedikit cengkel. Sekitar 15 menit kemudian, aku pun kembali menoleh ke arah belakangku. Pandanganku fokus ke salah satu pohon bambu yang kuntilanak tadi berdiri di situ. Ternyata sudah tidak ada lagi kuntilanak itu di situ. Akhirnya aku pun dengan Rati dan Panji meneruskan perjalanan. Di sepanjang perjalanan di hutan bambu, terasa sekali seperti ada banyak mata yang terus mengawasi kami bertiga. Tiba-tiba saja, ada burung hitam yang ukurannya lumayan besar, terbang melesat sangat cepat, dan hampir saja mengenai kepala Panji. Hampir saja," ucap Panji. "Gila dah, besar bener tuh burung, hampir saja ngenain. Kira-kira burung apa itu ya? Kok besar sekali? Untung-untung saja bukan burung jelmaan," ucap Lintang. "Jangan gitu dong ngomongnya, Lin. Nakut-nakutin saja," sahut Panji dengan sedikit pucat mukanya. Sudah, tidak boleh berpikiran yang aneh-aneh. Ingat, di sini bukan tempat sembarangan. Tetap jaga omongan, tidak boleh sembarangan," ketusku. Akhirnya setelah beberapa lamanya kami berjalan, sampai juga di ujung hutan bambu ini. Yes, rasanya beda aura di sini.
terasa sangat dingin, padahal sebelumnya tidak sedingin ini. Kakiku terasa berat untuk melangkah ke arah pohon itu. Padahal hanya beberapa meter saja jaraknya antara tempat kami berdiri dengan pohon itu. Dengan rasa keraguanku, kuputuskan untuk berdiam sejenak di sini sambil beristirahat. Kita break dulu di sini ya. Aku capek, istirahat saja dulu, ucapku dengan sedikit berbohong, padahal aku saat ini sedang ragu. Kupandangi pohon itu dari tempat aku duduk. Kok rasanya ragu, tapi mau bagaimana lagi, sudah nanggung. Ya sudahlah, gas saja. Tiba-tiba saja saat aku berdiri hendak melanjutkan niatku, Lintang berteriak histeris mengajak kami untuk pulang. Ki, Jol, sudah ayo kita pulang saja. Aku tidak mau di sini. Ayo pulanglah, ayo pulang, ucap Lintang sambil menutup matanya. Lah memang kenapa, Lin? Ada apa? Kita nanggung kan? Sudah jauh-jauh kita ke sini. Masa harus balik lagi? Ucapku. Itu ada dia di situ, Ki. Dia nunjukin ke arah kamu, Ki. Dia seperti marah sama kamu. Aku takut, Ki, ucap Lintang. Aku yang mendengar ucapan Lintang pun seketika mukaku langsung pucat, kakiku lemas, perasaanku mulai tidak karuan. Saat ku ingat aku bertemu sosok itu di dalam mimpi kemarin. Baru di dalam mimpi saja dia sudah menakutkan, apalagi kalau aku melihatnya secara langsung. Tapi ku beranikan diri dan menenangkan Lintang. Sudah tidak apa-apa, Lin, kamu tenang. Atur nafas kamu, Lin. Kita datang ke sini dengan niat baik. Insya Allah kita aman. Kita berdoa saja memohon perlindungan, ucapku. Akhirnya kami bertiga pun berdoa untuk keselamatan kami. Perlahan kulihat Lintang mulai tenang, tapi ia masih menutup matanya. Ya sudah, ayo kita lanjutkan. Segera kita akhiri ini semua. Aku tidak tahan lagi kalau berlama-lama di sini, ucap Panji. Perlahan kami dekati pohon kapuk tua itu, dan kami duduk melingkar di bawah pohon itu. Ku keluarkan papan oija yang kubuat sebelumnya. Oh ya, karena papan oija ini tidak ada yang jual, aku berinisiatif untuk membuatnya sendiri. Papan oija kuletakkan di atas tanah, dan Dika membakar dupa yang diberikan Mbah Empung. Kaca kecil kuletakkan di dekat akar pohon itu dengan sisirnya, juga bonekanya aku gantung di salah satu ranting pohon. Setelah semuanya selesai, kami pun duduk kembali. Sebelum permainan ini dimulai, kami berdoa kembali memohon perlindungan. Akhirnya pun permainan kami mulai. Tapi tiba-tiba saja angin bertiup kencang. Benar-benar di sini menciptakan suasana yang tidak enak. Mataku melihat ke atas, ke arah sebuah ranting yang bergerak sangat kencang. Kulihat dari bawah seperti ada sosok hitam yang bergantung di ranting itu. Perasaanku mulai tidak enak. Ingin saja permainan ini kutinggalkan dan pergi kembali ke rumah. Tapi semua sudah terlanjur. Kami bertiga sudah ada di sini. Tidak mungkin aku tinggalkan. Ku coba alihkan pandanganku dan berusaha tidak memperdulikan sosok apa yang tergantung di situ. Satu persatu jari telunjuk kami letakkan di sebuah pin yang terletak di atas papan oija ini. Dan satu persatu dari kami melontarkan sebuah pertanyaan secara bergantian. Yang berawal dariku untuk pertama kali menanyakan sebuah pertanyaan. Assalamualaikum wahai penghuni yang ada di sini. Siapapun kalian, tolong jawab pertanyaan kami, ucapku. Apakah kalian terganggu atas kehadirannya kami di sini? Tanyaku. Perlahan jari telunjuk kami yang kami letakkan di atas papan oija ini bergerak dengan sendirinya, menunjuk ke sebuah kalimat yang tertulis di atas papan oija ini, yang bertuliskan perkataan, ya. Mukaku langsung pucat, terasa sekali kepalaku sangat berat sekali untuk digerakkan.
Pikirku penghuni yang ada di sini sangat terganggu dengan hadirnya kami. Panji kulihat tangannya bergetar sangat kencang. Sambil terpaku, dia melihat ke arah belakangku. Saat kutanya dia kenapa, namun dia hanya menjawab, "Tidak ada apa-apa, ayo kita lanjutkan." Namun aku tidak yakin dengan jawaban Panji. Lintang masih biasa-biasa saja, karena matanya kami tutup dengan sebuah kain. Kemudian lanjut pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua kali ini, giliran Panji yang menanyakannya. "Ayu Putri, apa salah kami hingga kamu meneror kami?" tanya Panji. Perlahan, jari kami mulai bergerak lagi. Bergerak ke arah huruf-huruf yang ada di atas papan Oija. Bergerak lalu berhenti di salah satu huruf M. Setelah itu, A. Setelah itu, T dan I. Yang dibaca menyebutkan sebuah kalimat, mati. Panji gerak tubuhnya semakin menjadi-jadi saat dia melihat lagi ke arah belakangku sambil mengatakan, "Itu di belakang kamu, Ki." Perasaanku mulai tidak enak. Pundakku terasa panas dan sakit kepalaku. Kembali lagi terasa sangat besar sebesar semangka rasanya. Ku beranikan diri untuk melihat ke arah belakang. Namun Panji menahan kepalaku dan berusaha melarangku melihat ke arah belakangku. "Sudah tidak usah dilihat, kita lanjutkan saja," ucap Panji. "Memang kenapa, Jol? Ada apa di belakangku?" tanyaku kepada Panji. "Sudah, tidak ada apa-apa. Sudah pergi dia." "Sudah lanjut saja," ketus Panji. Dia siapa? Apa yang dilihat Panji di belakangku sampai dia sangat ketakutan? Sudahlah, ku coba mengabaikan semuanya dan berusaha tetap fokus ke permainan ini. Ku suruh Lintang untuk bertanya berikutnya. Namun saat Lintang ingin bertanya, kami bertiga terkejut karena tiba-tiba ada suara anak kecil perempuan yang menangis. Kami bertiga pun terdiam. Aku dan Panji saling menatap dan bertanya, anak siapa itu yang menangis? Tak berapa lama kemudian, kami dikejutkan dengan tiba-tibanya ada sosok anak kecil perempuan yang muncul dari arah belakang pohon kapuk ini. Namun anak ini tidak menampilkan aura yang menakutkan. Dia terlihat seperti anak kecil biasa saja. Dia berjalan ke arah kaca dan sisir yang tadi kuletakkan di dekat akar pohon kapuk itu. Dia berjalan dan menatap kami bertiga tajam. Aku dan Panji terbengong melihat anak kecil ini yang tak tahu dari mana asalnya. Namun, kehadirannya menciptakan suasana yang damai. Yang tadinya angin bertiup kencang, kini tiba-tiba saja angin bertiup lembut. Dan tempat ini terasa seperti tidak seram lagi. Namun walaupun begitu, kami yakin anak kecil ini bukanlah anak kecil yang seperti di desa kami. Kami berpikir secara logika, tidak mungkin ada anak kecil di sini. Ini kan jauh dari desa. Lagian anak siapa malam-malam ke sini? Lintang pun membuka kain yang menutup matanya dan melihat juga anak kecil itu yang duduk di depan kaca dan sambil menyisir rambutnya. Walaupun anak kecil ini yang kami yakini dia bukan manusia, tapi kehadirannya membuat hati kami nyaman. Sampai-sampai Lintang mendekatinya dan menyisiri rambut anak kecil itu. Lintang mengatakan bahwa dia tak melihat sosok apapun di sini. Sungguh luar biasa kehadiran sosok anak ini, betul-betul menciptakan suasana yang damai kami rasakan. Lintang pun menanyakan beberapa pertanyaan kepada sosok anak kecil itu. "Nama kamu siapa? Kamu ngapain di sini? Mama kamu kemana?" tanya Lintang. Anak kecil itu memalingkan wajahnya, melihat ke arah Lintang sambil mengatakan, "Namaku None." "Oh, terus None sama siapa kesini?" tanya Lintang lagi. Namun sosok anak kecil yang bernama Nono itu tidak menjawab pertanyaan yang lainnya dari Lintang. Dia hanya menyebutkan namanya saja.
Tak berapa lama kemudian, saat Lintang masih menyisiri rambutnya, anak kecil itu melihat ke arah boneka yang tadi kugantung di salah satu ranting pohon itu, dan dia menunjuk boneka itu meminta untuk diambilkan. Aku pun langsung mengambilkan boneka itu dan memberikannya. Sekarang aku tahu kenapa Mbah Empung memberikan boneka kaca dan juga sisir ini ke kami. Ternyata ini semua jawabannya. Setelah kuberikan boneka itu, anak kecil itu tersenyum padaku dan mengucapkan terima kasih. Aku pun tersenyum sambil mengelus rambutnya. Tiba-tiba saja, anak kecil itu mengatakan sebuah perkataan. "Aku pergi dulu ya, Kak." Dan anak kecil itu berjalan menuju ke sebuah kolam yang ada di dekat pohon kapuk ini. Saat dia di tepian kolam tersebut, dia mengatakan sebuah perkataan lagi. "Kalau mama jahat sama kakak, panggil None ya." Setelah ia mengatakan kalimat tersebut, dia berjalan lagi ke arah kolam itu, dan dia masuk ke dalam kolam itu, sampai akhirnya dia tenggelam ke dalam air dan tak terlihat lagi. Kami yang sudah mengetahui bahwa sosok anak kecil ini bukanlah manusia, kami tidak begitu terkejut saat melihat anak kecil itu berjalan ke dalam air. Tak berapa lama, kulihat jam tanganku yang menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Rasanya kami berada di tempat ini sudah cukup lama, tapi kenapa malah waktu yang kami rasakan berjalan sangat lambat? Saat anak kecil itu sudah pergi dan tak terlihat lagi, suasana pun kembali mencekam. Angin mulai lagi meniup ranting-ranting pohon hingga berguncang sangat kuat. Hatiku yang tadinya mulai tenang, tapi sekarang malah berbalik menjadi gelisah lagi. Segelebat bayangan hitam melintas di depanku, dan ada sosok yang terbang dari pohon ke pohon lain. Dalam hatiku bertanya, makhluk apa itu? Kupikir hanya aku saja yang melihat bayangan hitam dan makhluk itu. Namun ternyata Panji dan Lintang pun juga melihatnya. Kutarik nafas dalam-dalam, kuhembuskan bersama sholawat Nabi dan juga zikir, karena aku pikir hanya ini sajalah perlindungan yang bisa melindungi kami dari sesuatu yang sedari tadi mengintai kami. Aku pun menyuruh Lintang dan Panji juga berdoa agar diberi keselamatan. Kembali lagi kami duduk melingkar di bawah pohon kapuk ini dan berencana melanjutkan permainan. Giliran Lintang yang bertanya, "Lin, giliran kamu nih yang nanya. Tadi kan kamu gak jadi nanya karena ada anak kecil itu," ucapku. "Oke, Ki." "Assalamualaikum. Ayu Putri, dengan maksud apa kamu meneror saya dan teman saya? Salah kami apa sehingga kamu marah pada kami?" ucap Lintang. Jari-jari kami pun bergerak lagi dengan sendirinya, bergerak dan menetap di huruf-huruf yang tertulis di papan Oija ini, dan menghasilkan sebuah perkataan yang mengatakan, "Aku di belakangmu." Seketika badanku terasa sangat lemas, teringat apa ucapan warga desa dan apa yang ada di mimpiku kemarin, bahwa sosok Ayu Putri akan muncul dengan perkataan ini. Badanku terasa lemas sekali dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Pundakku sakit sekali terasa, seperti ditimpa sesuatu. Tiba-tiba saja, Lintang dan Panji melihatku. Mereka langsung menjauhkan diri dariku. Mereka tampak seperti orang ketakutan, dan keringat mereka bercucuran deras dengan badan yang gemetar. Mereka mundur dan menjauhiku. Tak sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. Mereka berdua membisu sambil melihatku. Hei, Lintang, Panji, ada apa? Istighfar kalian. Apapun yang kalian lihat, jangan sampai pikiran kalian kosong, ucapku. Itu di belakangmu, Ki, ucap Lintang. Darahku langsung naik ke kepala. Ada apa di belakangku sampai mereka berdua sangat ketakutan? Tiba-tiba saja, ada sebuah tangan yang mencengkram bahuku. Cengkraman itu sangat kuat, sampai-sampai aku kesakitan. Ku coba beranikan diri untuk melihat ke arah belakangku,
Namun badan dan kepalaku sangat berat sekali. Ada apa dan siapa sebenarnya yang ada di belakangku? Ku coba mengatur nafasku dan menenangkan sedikit pikiranku. Sambil ku baca ayat kursi, perlahan ku gerakkan kepalaku untuk menoleh ke arah belakang. Astagfirullah, betapa terkejutnya aku. Rasanya jantungku berhenti berdetak saat aku mengetahui sosok apa yang ada di belakangku. Terlilit sebuah selendang merah. Terlilit di lehernya, tangannya puntung satu sebelah kiri, dan mukanya penuh darah dan sangat hancur. Rambutnya acak-acakan, dan sosok itu menatapku dengan sangat tajam, terpancar di matanya. Seperti sangat tidak menyukaiku sama seperti yang kulihat di mimpiku kemarin. Tak salah lagi, ini adalah sosok Ayu Putri. Aku tidak menyangka bahwa aku akan bertemu sosok ini dengan sangat begitu dekat. Badanku semakin lemas, bahkan tak bisa digerakkan sama sekali. Aku terpaku, dan sambil melihat sosok itu yang berdiri di depan mukaku. Perlahan sosok Ayu Putri itu mendekatkan kepalanya ke mukaku dan menjulurkan lidahnya menjelati kupingku dan berkata, "Mati, mati, mati." Rasanya di sini aku sudah benar-benar mati karena aku tidak bisa merasakan apapun kecuali rasa takut. Pikiranku kosong, pandanganku hanya terfokus ke sosok Ayu Putri. Bahkan aku seperti berada di dimensi lain. Yang kulihat hanya kegelapan, tidak ada siapapun. Bahkan aku tak melihat kedua temanku, kecuali sosok Ayu Putri saja yang ada di depanku, dengan wajahnya yang sangat menyeramkan. Sebuah tangan memukul-mukul pipiku, dan samar-samar terdengar suara Lintang yang menyuruhku sadar. Saat kubuka mataku, aku melihat Panji dan Lintang sudah ada di depanku. Kepalaku terasa sangat sakit sekali, dan luka memar di bahuku semakin menjadi karena cengkeraman sosok Ayu Putri tadi. Aku tidak tahu apa yang terjadi tadi sampai aku pingsan. Yang hanya aku ingat, sosok Ayu Putri ada di depanku. Dan kemana sosok itu pergi sekarang? Lin, apa yang terjadi sama aku, Lin? Kok aku tiba-tiba pingsan? Dan kemana perginya makhluk sialan itu? Tanyaku ke Lintang. Kamu tadi pingsan karena kamu terkejut saat melihat sosok itu begitu dekat sama kamu. Tapi untungnya Panji bawa garam krosok, jadi aku bacain ayat kursi sambil kulempar ke arah kamu. Akhirnya pergi deh sosok itu. Sebelumnya dia enggan pergi, dan dia seperti mengancam dengan kata mati dan menuju ke arah kamu, jawab Lintang kepada aku. Memang aku salah apa sehingga dia seperti sangat membenciku? Terus kita sekarang ada di mana, Lin? Ucapku. Aku juga tidak tahu nih kita lagi ada di mana. Soalnya dari tadi aku sama Panjol popong kamu terus. Tidak lihat-lihat jalan, yang penting bisa menjauh dari tempat itu dulu. Kamu gimana? Sudah mendingan belum? Kira-kira bisa nggak kamu berjalan? Tanya Lintang padaku. Aku masih lemas sedikit, tapi bisa kok asal kalian berdua mau menuntunku jalan. Ya sudah, pelan-pelan saja. Kita juga tidak tahu ini sekarang lagi di mana. Pelan-pelan kita jalan ya, ucap Panji. Saat aku berdiri, rasanya tulang belulangku mau berontak. Sakit semua, badan lemas rasanya. Bahu juga makin lama makin perih. Tapi mau tidak mau, jalan satu-satunya harus segera keluar dari tempat ini. Ternyata teror tidak cukup sampai di sini saja. Saat hendak kami melangkahkan kaki kami, kembali lagi kulihat sesosok kuntilanak yang berdiri beberapa meter saja di depan kami. Kami pun tak cukup nyali untuk melewati sosok kuntilanak itu. Akhirnya kami beristirahat lagi sampai sosok itu tak terlihat berdiri di situ. Itu Jol yang aku lihat tadi. Pas mau masuk hutan bambu di depan tadi, ucapku. Sial banget dah, apaan sih maunya? Tidak cukup-cukup juga gangguin kita. Padahal niat kita kan baik ke sini, ucap Panji sambil sedikit kesal. Sudahlah, sudah tidak perlu lagi ngomel-ngomel.
Sudah capek banget rasanya ini badan. Ini mungkin konsekuensinya ya. Kita harus hadapi apapun hasilnya, sahut Lintang. Kuluruskan kakiku sambil membenarkan urat-urat yang keseleo. Sambil kuraba luka di pundakku. Ternyata luka di pundakku makin parah. Terlihat seperti cakaran dan mulai menghitam seperti luka akibat terbakar. Coba sini aku lihat lukamu. Sakit nggak Ki? Tanya Lintang padaku. Sakit banget Lin, perih rasanya. Kalah di perihnya diputusin sama doi. Dih, lagi kayak gini masih sempat-sempatnya kamu ngebucin Ki. Lin, itu di tasku ada kotak P3K, alkoholnya juga ada. Sama kamu sobek saja sedikit kain tasku untuk membersihkan luka Rifki, ucap Panji sambil menyuruh Lintang. Lintang pun langsung mengambil apa yang disuruh oleh Panji, dan Lintang langsung membersihkan dan juga mengobati lukaku. Setelah mengobati lukaku, kami pun bergerak lagi melanjutkan perjalanan. Kami lihat sosok kuntilanak tak ada di situ. Entah apa maksudnya sosok kuntilanak itu tiba-tiba muncul mengejutkan kami, tiba-tiba menghilang tanpa mengucap salam. Setan edan. Setelah beberapa lama perjalanan, kami tak kunjung juga mendapatkan titik terang jalan untuk kembali. Kami merasa kami hanya berputar-putar di tempat ini saja. Stop, kita berhenti saja di sini, ucapku. Memang kenapa Ki? Tanya Panji. Kalian tidak sadar, dari tadi kita hanya berputar-putar di sini saja. Sialan, kita dikerjain nih. Tuh, kalian lihat, itu kain yang bekas ngobati aku tadi. Sambil kutunjuk ke arah di mana tadi sebelumnya kami beristirahat dan mengobati lukaku. Lah iya nih, kita cuma muter-muter di sini saja dong dari tadi, sahut Lintang. Garam krosok tadi masih ada sisanya nggak Jol? Tanyaku ke Panji. Ada nih sedikit lagi, mau kamu apakan? Sudah kasih saja ke aku. Sekalian minta korek api dan ambil itu kain yang tadi bekas ngobatin lukaku. Kutaburkan sedikit garam krosok di dekat kami berdiri dan di kain yang bekas membersihkan lukaku tadi. Setelah itu, kainnya kubakar. Sudah, kita jalan saja lagi sambil berdoa. Mudah-mudahan kita ketemu jalan keluarnya, ucapku. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan sambil kami isi dengan sholawatan di setiap langkah kami. Dan kutaburkan sedikit-sedikit garam krosok di jalur yang telah kami lewati. Setelah beberapa lama perjalanan, alhamdulillah, akhirnya kami mendapatkan titik terang. Panji melihat sebuah bangunan di depan kami. Kami berpikir mungkin itu rumah warga. Tapi saat kami dekati bangunan itu, ternyata bangunan itu adalah bangunan tua Belanda. Yah, ini namanya keluar dari kolam buaya masuk ke kandang harimau. Bukannya nemu jalan pulang, malah nyasar makin ke dalam hutan. Apes banget rasanya. Tenaga kami pun hanya tersisa sedikit saja. Kembali lagi kami beristirahat di depan bangunan tua Belanda itu. Sudah, kita istirahat di sini saja dululah sampai pagi. Kalau kita terusin perjalanan, takutnya entah kemana-mana kita. Kita tunggu saja sampai terang sedikit, ucap Panji. Kami bertiga pun sepakat untuk beristirahat di sini sampai cuaca terang sedikit. Saat beristirahat di lataran rumah Belanda ini, aku penasaran ada apa di sekeliling rumah Belanda ini. Aku pun berdiri dan menyelusuri bangunan ini. Saat kulihat di samping bangunan ini ada sebuah kuburan yang lumayan besar dan rapi. Pikirku kuburan ini bisa rapi, mungkin Mbah Mpu yang selalu membersihkan dan merawat kuburan ini. Tak berani aku untuk mendekati kuburan itu. Aku pun kembali lagi ke tempat di mana temanku tadi beristirahat. Namun saat aku kembali lagi, aku tak menemukan mereka yang tadi sedang beristirahat di sini. Aku pun bingung kemana mereka pergi. Aku pun mencari-cari mereka di sekitaran bangunan. Namun, tak kunjung juga kutemukan mereka. Bingung kemana perginya teman-temanku. Apa mereka sudah terlebih dahulu pulang? Tapi, tak mungkin mereka meninggalkanku sendiri begitu saja.
Saat aku masih terus mencari mereka, aku mendengar sebuah ringkikan seekor kuda dan langkah kaki kuda. Aku pun mencari-cari di mana asal suara itu. Saat aku kembali lagi ke depan bangunan, aku melihat seekor kuda yang berjalan dan ada yang menungganginya. Kuda hitam yang ukurannya lumayan besar dan si penunggangnya menggunakan baju ala-ala tentara Belanda. Dan dia mondar-mandir di depan bangunan ini seperti sedang berjaga-jaga. Aku hanya bisa mengintipnya saja dan berharap dia tak melihat aku yang sedang bersembunyi. Akhirnya, aku mendapatkan dari mana sumber suara cerita Lintang. Saat kulihat mereka berdua, aku melihat mereka wajahnya penuh darah dan mereka diikat dan dijaga oleh dua orang yang sama kulihat tadi di depan menunggangi kuda dan berpakaian seperti tentara Belanda. Lintang yang terus berteriak kesakitan dan meminta pertolongan. Aku tak tahu cara menolong mereka bagaimana, karena aku juga merasakan ketakutan yang luar biasa. Alih-alih aku hanya bisa mematung melihat dua temanku yang sudah tak berdaya dan meminta pertolongan. Saat kupandangi mereka terus, aku terkejut karena tiba-tiba saja suara kuda sangat keras berada di belakangku. Saat aku melihat ke arah belakang, ternyata seekor kuda dan penunggangnya yang tadi kulihat di depan sudah ada di belakangku. Dan penunggang kuda itu melihat ke arahku, dan dia turun dari badan kuda itu, terus mendekatiku. Aku pun tak ingin bernasib sama seperti teman-temanku. Aku langsung berlari dan menghindari orang itu, namun dia tetap berusaha mengejar sambil membawa sebuah cambuk. Sekuat mampu berlari, namun tetap saja orang itu yang mengejarku hanya berada di belakangku beberapa meter saja. Rasanya percuma saja lari, tidak akan juga lepas dari kejaran orang itu. Aku hanya berpasrah diri saja pada Yang Esa, karena kupikir tidak ada pilihan lain selain bernasib sama seperti temanku. Namun nasib berkata lain kepada aku. Aku bisa selamat dari orang yang mengejarku itu. Dia menjauh saat melihatku terjatuh di atas sebuah kuburan. Kupikir dia akan menarikku saat aku terjatuh. Namun dia hanya memandangiku saja dan setelah itu menjauh. Saat aku terjatuh di atas sebuah kuburan, aku melihat kuburan ini berukuran tak pala besar seperti kuburan yang kulihat tadi di samping rumah besar. Kuburan ini tampak sudah tua karena kulihat nisan kuburan ini sudah berlumut seperti tidak terurus. Aku pun membersihkan sedikit lumut yang menempel di batu nisannya, agar aku bisa membaca nama yang tertulis di batu nisan ini. Aku terkejut saat ku baca nama yang ada di batu nisan ini yang bertuliskan nama Noni dan tertera tahun kematiannya pada tahun 24 April 1968. Sudah lama sekali kuburan ini dan aku berpikir apa mungkin ini kuburan Noni, arwah anak kecil yang tadi kami temui. Saat aku larut dalam renungan yang sedang memikirkan siapa Noni ini, tiba-tiba saja sebuah tangan menepuk pundakku dan aku sangat terkejut. Karena aku pikir tamatlah hidupku kalau orang yang tadi mengejarku menemukanku. Namun ternyata ini bukanlah orang yang berpakaian seperti tentara Belanda yang tadi mengejarku. Saat kulihat ternyata di belakangku adalah Noni. "Kakak ngapain di sini?" tanya Noni. Enggak, kakak cuma lagi nyari teman kakak, entah kemana mereka," jawabku yang sedikit takut dan terkejut karena datangnya Noni tiba-tiba. "Enggak baik kalau berada di sini sendirian, Kak. Ayo aku antar ke tempat teman kakak," sahut Noni. "Memang kamu tahu di mana teman-teman kakak?" tanyaku. "Tahu kok, Kak." "Ya sudah, ayo Kak kita temui teman-teman kakak," jawab Noni. Kami pun langsung pergi dari tempat itu. Kulihat Noni sangat baik, tidak seperti sosok-sosok yang kulihat sebelumnya. Noni ini tidak menampakkan sedikit pun aura negatifnya. Aku merasa seperti aman dan tenang saat berjalan dengan Noni. Kulihat dia yang berlari-lari seperti layaknya anak kecil biasa.
sambil memegangi boneka yang tadi kuberikan padanya. Tiba-tiba saja None berbicara padaku dan dia seakan seperti mengetahui apa yang sedang kukatakan di dalam hati. "None baik ya, Kak?" tanya None padaku sambil sedikit tersenyum. Iya, kamu baik. Beda sama yang lain. Kakak nggak tahu kalau nggak ada None, kakak jadinya seperti apa. Makasih ya udah tolongin kakak." None hanya tersenyum padaku dan langsung meneruskan perjalanan. Saat kuperhatikan, jalur yang sedang kami lewati adalah jalur yang mengarah ke rumah Belanda. Benar saja, di depan kami hanya berjarak beberapa meter saja rumah Belanda itu. Saat aku masuk ke lataran rumah Belanda itu, aku langsung mengendap-endap dan mencari teman-temanku. Namun, aku tak menemui mereka berdua yang tadi kulihat di tempat itu. Aku pun heran, kemana lagi perginya teman-temanku tadi. "Sudah Kak, kita istirahat saja dulu di sini. Aku tahu teman kakak di mana, tapi sekarang kita belum bisa menemui mereka. Istirahat saja dulu sambil nunggu waktunya Kak," ucap Noni. Aku pun menuruti perkataan Noni. Setelah beberapa lamanya kami beristirahat, benar saja, teman-temanku tiba-tiba datang dan berlari ke arahku dari arah barat. Namun anehnya, wajah mereka tidak penuh darah dan juga tidak penuh luka seperti yang kulihat sebelumnya. Lintang berteriak menyuruhku lari, dan saat kulihat di belakang mereka, sosok Ayu Putri merayap terbang dari pohon ke pohon sambil mengejar mereka berdua. Aku pun kembali ketakutan saat kulihat betapa sangat menyeramkan sosok Ayu Putri. Aku gelisah dan ingin saja rasanya lari. Namun, None menahanku dan menenangkanku. Dia mengatakan semua akan baik-baik saja. Teman-temanku terus berlari entah kemana arahnya, sampai aku tak lagi melihat mereka berdua. Sampai tiba-tiba, sosok Ayu Putri hinggap di depan rumah Belanda ini. Tepat di depanku dia berdiri. Kali ini sosok Ayu Putri lebih menyeramkan dari yang sebelumnya. Dia terlihat seperti sangat marah kepada aku. Tangannya terus mencakari tanah sambil melihat ke arahku. Sesekali dia menunjuk ke arahku sambil mengancam. Namun, aku heran kenapa dia tak berani mendekatiku seperti sebelumnya. None berbicara padaku. Dia menyuruhku untuk masuk ke dalam rumah Belanda itu dan menyuruhku agar tetap tenang. "Kakak masuk saja dulu ke dalam. Kakak tidak perlu cemas. Itu mamaku. Sebenarnya dia baik. Sudah, kakak masuk dulu, biar aku urus mamaku," ucap None kepada aku. Tanpa banyak berpikir, None pun membuka pintu rumah Belanda itu dan menyuruhku masuk ke dalamnya. Setelah itu, None menutup pintu kembali. Aku lihat di dalam banyak sekali patung. Namun, aku tak ingat bentuknya seperti apa, karena ruangan sangat gelap. Selama di dalam, aku hanya menyudut di ruangan dan menutup mataku sambil berdoa. Tak berapa lama, pintu pun kembali terbuka lagi. Kubuka mata. None menghampiriku dan berkata, semuanya sudah terkendali dan aman. None mengajakku kembali untuk duduk di teras depan bangunan Belanda ini. Saat aku duduk berdua di sini, None mengatakan sesuatu. Ia ingin menunjukkan sesuatu hal kepadaku, dan ia menyuruhku untuk menutup mata terlebih dahulu. Aku pun menuruti apa yang diperintahkan None. Aku menutup mataku, dan None memegang kepalaku. Setelah itu, ia menyuruhku untuk membuka mata. Aku sangat terkejut saat kubuka mataku. Di depan ada beberapa orang Belanda dan bicara menggunakan bahasa Belanda. Aku bertanya mereka siapa. Namun None menyuruhku diam, jangan sampai orang-orang ini melihatku. Dan None hanya menyuruhku untuk menyaksikan kejadian-kejadian di sini. Tak berapa lama, kulihat 3 orang tentara Belanda datang menggunakan kuda. Orang ini sama seperti orang yang kulihat tadi. Orang yang mengejarku, dan orang ini menyeret seseorang laki-laki dan menggiring seorang perempuan yang sedang menggendong bayi.
Lalu None berkata, mereka berdua adalah ayah dan ibuku, dan anak bayi itu adalah aku. Setelah 3 tentara Belanda itu menyeret seorang laki-laki itu yang disebut None adalah ayahnya, tiba-tiba keluar 4 orang yang bermuka seperti orang Belanda. Mereka membawa sebuah golok dan menebas kepala ayah None. Aku terkejut bukan kepalang, menelan ludah saat melihat kepala ayah None ditebas begitu saja, tanpa ada kata sepatah pun dari orang-orang Belanda itu. Kulihat None pun menangis saat ia juga menyaksikan peristiwa itu. Dan 4 orang Belanda itu menarik seorang perempuan yang menggendong bayi, yang disebut oleh None itu adalah ibunya yang bernama Ayu Putri. Mereka menarik ibu None ke dalam rumah dan memperkosa ibunya secara bergilir. Dan None yang masih bayi dicampakkan dan dibanting berulang kali oleh tentara Belanda itu. Kulihat None menangis dan sambil menutup mulut. Aku tak bisa berbuat apa-apa selain ikut menangis melihat kejadian ini dan ikut merasakan sakitnya apa yang dialami oleh None. Setelah mereka semua memperkosa ibu None, mereka memotong secara keji tangan ibu None dan menggorok lehernya. Setelah itu, melilitkan sebuah selendang merah ke lehernya dan mencekiknya sampai akhirnya ibu None menghembuskan nafas terakhir. Seketika dadaku sesak melihat penderitaan yang dialami None dan keluarga None. Aku juga ikut merasakan kesedihan yang dirasakan None. Setelah rasaku mereka sudah puas melakukan kekejian pada keluarga None dan juga None, mereka menyeret mayat ibu None keluar. Mereka membakar mayat ayahnya None di depan rumah. Setelah itu, menyeret lagi mayat ibu None. Mayat ibu None diseret sampai ke sebuah pohon kapuk dan menguburkannya di sini, tepat di bawah pohon kapuk ini. Setelah itu, mayat None dicampakkan ke sebuah kolam yang ada di dekat pohon kapuk ini. Kemudian mereka pergi begitu saja tanpa merasakan bersalah. Mereka tertawa seperti orang yang puas habis melakukan kekejian. Setelah itu, None pun bercerita kepadaku, kenapa ibunya sangat tidak menyukai laki-laki. Karena ia dan keluarganya dibunuh secara tragis oleh laki-laki biadab itu. None tidak tahu, Kak, apa salah ayah ibu dan None sampai mereka tega melakukan itu ke kami, ucap None. Kamu yang sabar ya, kakak tahu gimana perasaan kamu dan keluarga kamu. Kakak tidak bisa berbuat apa-apa selain mendoakan kamu dan juga keluarga kamu. Sudah, kamu baliklah ke tempat kamu berasal sekarang. Kakak yakin tempat kamu di sana pasti indah. Kamu bukan manusia yang berdosa. Semasa kamu hidup di dunia dulu, kamu bayi yang suci, yang dibunuh para bajingan itu. Kakak yakin mereka juga pasti mendapatkan balasan yang setimpal di sana, ucapku. Makasih ya kak sudah mau jadi teman baik None. None sayang sama kakak. None tahu kakak orang yang baik, tidak seperti mereka itu. Makanya None tolongin kakak waktu kakak diganggu sama mama. Kalau kakak jahat, None biarin saja pastinya. Iya, kakak tidak mungkin seperti mereka yang tak punya hati itu. Kakak juga sayang sama None. None balik ya ke tempat asal None sekarang. Tinggalkan urusan dunia. Kakak janji akan selalu mendoakan None, ayah None dan juga ibu None. Kalau kakak rindu None, nanti kakak berziarah ke makamnya None. Kakak anggap None adik kakak sendiri, ucapku. None pun langsung memelukku sambil menangis. Ia mengatakan untuk selalu menepati janjiku ke None. Dan ia juga berjanji akan meninggalkan segala urusan dunia. Ia merasa tenang sekarang. Setidaknya masih ada aku yang memahaminya walaupun kita sudah beda alam. Dia bahagia. Setidaknya masih ada orang yang akan mendoakan dia dan keluarganya nanti. Setelah itu None pun menyuruhku untuk menutup mataku kembali. Saat kubuka mataku, kulihat di sekelilingku sudah ramai sekali orang. Kulihat Lintang, Panji, orang tuaku dan Bampu. Kuperhatikan lagi di sekelilingku. Aku sudah berada di dalam rumahku.
Panji dan Lintang langsung memelukku sambil menangis. Mereka berkata bahwa mereka mengira aku tidak akan kembali lagi. Mbah Mpu mengatakan bahwa aku sudah dibawa ke dunia gaib, yang kecil kemungkinannya aku bisa kembali lagi ke duniaku. Aku masih heran dengan semua kejadian ini. Mereka bilang aku sudah koma selama 5 hari, dari mulai kejadian kami pergi ke hutan bambu itu. Aku pingsan di samping bangunan Belanda itu, saat aku melihat kuburan yang ada di samping bangunan Belanda itu. Lintang dan Panji langsung memapahku keluar dari hutan bambu itu, dan dibantu juga oleh Mbah Mpu saat itu. Aku masih bingung juga. Terus yang kulihat itu siapa? Panji dan Lintang yang menjerit minta tolong sambil muka mereka luka dan berdarah. Terus yang dikejar Ayu Putri siapa? Di depan rumah Belanda. Kenapa mereka bilang aku koma selama 5 hari? Sudahlah, kepalaku makin sakit rasanya memikirkan kebingungan ini. Aku bersyukur ada None yang sudah membantuku kembali lagi ke tempatku berada. Aku lega sudah berada di rumahku. Aku pun menceritakan semuanya pengalamanku selama itu kepada Mbah Mpu, teman-temanku dan juga orang tuaku. Ku ceritakan semuanya, dan Mbah Mpu membenarkan peristiwa yang kulihat selama itu. Dan ternyata Mbah Mpu lah yang menguburkan mayat None dengan layak. Saat kutanya apa alasannya keluarga None dan None dibunuh, Mbah Mpu pun tidak mengetahui apa alasannya. Mbah Mpu hanya bilang dulu keluarga None adalah keluarga yang sangat disegani di kampung ini. Dia ramah, baik, serta suka menolong orang lain yang sedang kesulitan. Aku tak habis pikir, kenapa orang-orang itu tega melakukan kekejian itu pada keluarga None. Padahal Mbah Mpu bilang keluarga mereka baik. Aku pun meminta Mbah Mpu untuk menunjukkan makamnya None. Namun Mbah Mpu tidak mengizinkan karena keadaanku yang lemah. Orang tuaku juga tidak memberiku izin karena melihat kondisiku. Aku pun menuruti larangan Mbah Mpu dan orang tuaku. Setelah 1 minggu kemudian, aku merasa sudah enakan dan normal kembali. Aku pun meminta Mbah Mpu untuk menunjukkan makam None. Aku juga mengajak temanku untuk ikut berziarah denganku ke makam None. Sesampainya di sana, aku langsung membersihkan kuburan None. Dan setelah itu aku berdoa untuk None. Aku teringat saat None menahan tangisnya dan menutup mulutnya dengan tangan mungilnya itu. Aku merasakan betapa hancur dan sakitnya perasaan None. Dia bayi kecil yang cantik dan tak berdosa yang dibunuh secara keji oleh bajingan-bajingan itu. Tak tahan aku menahan tangis saat mengingat tentang None. Aku pun berdoa sambil menangis sesenggukan. Setiap hari aku berdoa untuk None. Dan seminggu sekali, aku dan temanku berziarah ke makam None. Dan aku tak pernah melupakan gadis kecil cantik yang tak berdosa itu. Semoga ia ditempatkan di tempat yang terindah di sana. Sekian dan terima kasih. Cukup sampai di sini cerita horor hari ini. Nantikan untuk kisah-kisah selanjutnya. Tetap stay tune di cerita horor. Banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita-cerita ini. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.